Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rizal dengan NIM 18231110009 dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjawab UAS matkul pemrograman mobile. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pengembangan sistem pada soal satu dengan menggunakan metode SDLC, System Development Life Cycle. Sistem yang saya buat adalah aplikasi Android dengan fitur login pegawai, di mana proses login tidak dibuat secara hardcore, tetapi menggunakan data yang tersimpan di database. Pada aplikasi ini, usernya menggunakan nama pegawai dan password menggunakan gaji pegawai. Seluruh data pegawai disimpan di MySQL melalui PHP Sedangkan proses validasi login dilakukan melalui API berbasis PHP. Bisa dilihat di PHP. Kedua tahapan SDLC, yaitu pertama planning atau perencanaan. Pada tahap perencanaan, saya menentukan tujuan utama dari sistem yang akan dibuat. Tujuan tersebut adalah membangun sistem login pegawai berbasis Android. Kemudian data login disimpan langsung di dalam kode program, melainkan diambil dari database. Selain itu, saya juga memutuskan untuk menggunakan database MySQL dan menghubungkannya dengan aplikasi Android menggunakan API karena Android tidak dapat terhubung langsung ke MySQL. Dengan begitu, alur sistemnya menjadi Android app mengirim request ke API PHP, lalu API PHP mengakses database MySQL. Yang kedua, analisis atau analisis kebutuhan. Pada tahap analisis kebutuhan, saya mengidentifikasi kebutuhan sistem yang harus dipenuhi, baik dari sisi fungsi utama aplikasi maupun kebutuhan pendukungnya. Dari sisi kebutuhan fungsional, pengguna yang harus dapat melakukan username dan password. Lalu sistem akan melakukan pengecekan database. Jika data valid, pengguna akan diarahkan ke halaman tampil semua pegawai. Namun jika data salah, sistem akan menampilkan pesan bahwa username atau password tidak sesuai. Selain itu, dari sisi kebutuhan non-fungsional, sistem harus berjalan cepat dan responsif. Data input harus diproses dengan aman menggunakan private statement, serta aplikasi harus dapat terhubung ke server lokal menggunakan IP address. Yang ketiga, desain perencanaan sistem. Pada tahap desain, saya membagi rancangan sistem menjadi beberapa bagian utama. Pertama, saya rancang database. Saya menggunakan database bernama Fasilcom dengan tabel titik pegawai yang memiliki kolom ID, nama, posisi, dan gaji. Dalam sistem login ini, kolom nama digunakan sebagai username dan kolom gaji digunakan sebagai password. Selanjutnya, saya merancang API menggunakan PHP, di mana API utama yang dibuat adalah file login PHP yang berfungsi untuk memvalidasi login pegawai. Terakhir, pada sisi Android, saya merancang modul activity yang digunakan, yaitu login page Java sebagai halaman login dan tampil semua pegawai Java sebagai halaman yang akan ditampilkan jika login berhasil. Nanti development atau implementasi atau coding. Pada tahap ini, pada tahap implementasi, saya mulai membangun sistem berdasarkan rancangan yang sudah dibuat. Pertama, saya membuat database serta tabel pegawai sebagai PHP. Sebagai contoh, saya menambahkan data pegawai seperti nama Wira dan gaji 80 juta untuk digunakan sebagai data login. Sebagai database selesai, saya membuat API menggunakan PHP, yaitu file login PHP. API ini bertugas menerima input dari aplikasi Android berupa username dan password, kemudian menjalankan query untuk mengecek data di tabel di pegawai berdasarkan nama dan gaji. Jika data ditemukan, API akan mengembalikan respon dan status sukses dan pesan login berhasil. Jika data tidak ditemukan, API yang mengembalikan status fail atau pesan username atau password salah. Pada API ini saya menggunakan
prepare statement agar proses query lebih aman dan menghindari SQL injection. Setelah itu, saya melanjutkan implementasi pada sisi Android. Pada activity login page, Java aplikasi mengambil input dari edit text mengunsur name dan password menggunakan tombol login ditekan. Aplikasi akan mengirimkan request post ke API login PHP. Data dikirim ke format www.com. Kemudian aplikasi menerima respon dari server dalam bentuk JSON. Jika respon menunjukkan status sukses, aplikasi akan berpindah ke halaman tampil semua pegawai. Selain itu, saya juga menambahkan permissions internet pada Android Face serta mengaktifkan ray traffic karena API masih menggunakan HTTP. Testing pengujian. Pada tahap pengujian, saya melakukan testing untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Pertama, saya melakukan pengujian API menggunakan Postman dengan metode post dan mengirim parameter username serta password. Jika hasil respon menunjukkan status sukses, berarti koneksi API dan database berjalan dengan baik. Setelah API dipastikan normal, saya melakukan pengujian pada aplikasi Android dengan mencoba login menggunakan data yang benar sehingga masuk ke halaman berikutnya. Saya juga mencoba memasukkan data yang salah untuk memastikan aplikasi menampilkan pesan error. Dari hasil pengujian tersebut, alur login sudah berjalan sesuai dengan requirement system. Deploy deployment penerapan sistem. Pada tahap deployment sistem, aplikasi dijalankan pada emulator maupun smartphone. API dijalankan pada server lokal seperti Laragon atau XAMPP. Apabila aplikasi dijalankan di emulator, endpoint dapat diakses menggunakan halaman seperti 10.0.2.2. Sedangkan apabila aplikasi dijalankan pada HP asli, endpoint API diakses menggunakan IP address laptop dengan syarat perangkat berada pada jaringan yang sama. Maintenance pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan, apabila sistem ini dikembangkan lebih lanjut, terdapat beberapa peningkatan yang bisa dilakukan. Contohnya, menambahkan kolom password, kolom password khusus agar tidak menggunakan gaji sebagai password, menerapkan enkripsi password untuk meningkatkan keamanan, menggunakan retrofit agar komunikasi API lebih modern, menambahkan fitur CRUD pegawai atau dashboard admin, serta membuat sistem session login menggunakan share preference agar pengguna tidak perlu login ulang setiap kali membuka aplikasi. Nanti kita coba semuanya sepertinya login. Nah, di sini ada Mira tadi. Nah, mau pegawai, posisi dan gaji bisa diubah di sini remote-nya. Kita ganti sisi biru gaji 9 dan pegawai. Nah, di sini udah terupdate. Data berhasil diupload. Di delete pegawai juga bisa, data berhasil dihapus. Apa data juga bisa. Tinggal sisi ini di buat pegawai. Nah, data pegawainya bisa kita lihat sudah tersedia di sini. Mengenai pegawai. Yang terakhir penutup. Demikian penjelasan mengenai SDLC pada pengembangan sistem soal satu yang saya buat. Sistem ini terdiri dari aplikasi Android sebagai klien, PHP sebagai penghubung, dan database MySQL sebagai tempat penyimpanan data pegawai. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam Bapak penonton.